Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azminafal Fargani, mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan berjudul Evaluasi Efektivitas Terminal Penumpang Cilenyi. Sistematika pembahasan pada kesempatan kali ini ada 4 poin utama, dimulai dari pendahuluan, metodologi, pembahasan, hingga kesimpulan. Secara historis, Terminal Cilenyi pertama kali beroperasi pada tahun 1970-an dengan cakupan untuk angkutan kota dan angkutan dalam provinsi. Kemudian pada 1990-an, dengan dibukanya tol Purbalenyi, menyebabkan beberapa trek angkutan umum, terutama AKDP, tidak lagi masuk ke Terminal Cilenyi. Pada tahun 2014, Terminal Cilenyi secara de facto termasuk sebagai terminal tipe C karena hanya melayani angkutan kota. Tetapi secara de jure, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Terminal Cilenyi sebagai terminal tipe B. Pada tahun yang sama, terjadi ketidaksepakatan untuk perpanjangan sewa lahan dengan pemilik lahan yang disebabkan adanya rencana pengembangan kawasan jadi pusat perdagangan dan jasa lokal. Imbasnya pada tahun 2015 terjadi pemindahan lokasi sementara Terminal Cilenyi ke kawasan Pasar Kecamatan, di mana lokasi sementara ini memiliki permasalahan dari segi luas lahan sangat terbatas, sehingga memunculkan terminal bayangan dan kepadatan di ruas jalan. Tetapi pada tahun yang sama, Terminal Cilenyi memiliki kontribusi tertinggi dari retribusi terminal terhadap capaian PAD Kabupaten Bandung. Hingga tahun 2022, belum terjadi pemindahan kewenangan Terminal Cilenyi. Kemudian juga terdapat pembangunan jalan tol Cisumdawu yang merupakan proyek strategis nasional sebagai perpanjangan aksesibilitas antara Bandung Raya dengan kawasan Rebana. Kemudian penyelenggaraan Terminal Cilenyi saat ini kurang termanfaatkan untuk aktivitas naik turun penumpang. Berdasarkan isu dan permasalahan tersebut, tujuan dan sasaran penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan Terminal Cilenyi yang telah beroperasi sehingga teridentifikasi efektivitas penyelenggaraan Terminal Cilenyi. Berikut untuk metodologi penelitian. Untuk metode pendekatannya menggunakan pendekatan sumber yang berfokus pada tingkat hasil penyelenggaraan Terminal Cilenyi untuk memperoleh sumber daya baik sumber daya fisik maupun sumber daya non-fisik. Dengan variabel-variabel yang diteliti adalah fasilitas pelayanan, kebijakan, integrasi, aksesibilitas, dan jarak antar terminal. Berikut untuk analisis kebijakan, sinkronisasi kebijakan transportasi, di mana dari kebijakan tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi tidak terjadi kesinambungan mengenai status dan tipe terminal Cilenyi. Kemudian dari segi fasilitas pelayanan terminal, ini belum memenuhi standar pelayanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021, serta jarak antar terminal, di mana jarak antar terminal ini memiliki jarak minimum 15 km. Hanya dengan terminal Cicaheum saja jaraknya berada di bawah 15 km. Kemudian dari segi integrasi dan aksesibilitasnya, kawasan Terminal Cilenyi mampu menjangkau dari 300, 500, dan 1000 meter, meliputi pasar, rumah sakit, halte bus, jalan tol, permukiman, industri, dan perkantoran. Adapun dari segi aksesibilitas, lokasi Terminal Cilenyi berada di arteri primer. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Terminal Cilenyi sebagai terminal tipe B dinyatakan tidak efektif karena secara kebijakan tidak berkesinambungan dan juga prasarana dan sarana yang ada belum mampu memenuhi standar pelayanan. Tapi dari segi aksesibilitasnya sudah tepat karena berada di ruas jalan arteri dan mampu mencakup kawasan di sekitarnya. Kemudian efektivitas penyelenggaraan Terminal Cilenyi sebagai terminal tipe C dinyatakan masih efektif dalam melayani angkutan umum baik dalam wilayah maupun lintas wilayah. Akan tetapi Terminal Cilenyi belum mampu memenuhi kebutuhan operasional terminal dalam segi penyediaan lahan yang memadai dan fasilitas pelayanan terminal. Permasalahan keterbatasan lahan dan rendahnya penyediaan fasilitas terminal perlu diatasi lebih lanjut agar permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan. Alternatif solusi yang dapat diberikan berdasarkan
Hasil penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu melakukan pemindahan lokasi baru Terminal Cileunyi ke lokasi yang lebih memadai, baik dari segi luas lahan maupun akses jaringan jalan. Alternatif solusi kedua adalah melakukan revitalisasi terminal di lokasi existing. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.